Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bab fikih. Tapi ingat, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa anak-anak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang Ustadz sayangi, kemarin bab fikih sudah diterangkan oleh Pak Vindi ya, oleh Ustadz Vindi, yaitu tentang apa? Manfaat air ya. Sudah diterangkan oleh Pak Vindi. Nah, ini tentang bab-babnya manfaat air. Nah, sekarang Ustadz akan menerangkan yang materi selanjutnya, yaitu tentang rukun sholat. Kita buka pada halaman 9. Nah, ada sebuah tulisan, nanti adik-adik semua, anak-anakku semuanya belajar dibaca ya, biar sering membaca, biar nanti kalian ketika membaca itu lancar dibaca ceritanya terus sampai sini. Dan inilah pokoknya yang penting ya, yaitu rukun sholat. Anak-anakku yang Ustadz sayangi, kita akan belajar tentang rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13 ya. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, ingat-ingat ya, diperhatikan. Yang pertama yaitu niat di dalam hati ya. Ingat, ketika kita mau sholat, siap-siap, terutama kita awali dulu dengan niat. Niat itu ada di dalam hati. Tapi kita juga perlu tahu untuk melafadzkan niatnya bagaimana. Misalnya kita mau sholat subuh, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau kita menjadi makmum. Kalau kita menjadi iman, adaan imaman lillahi ta'ala. Atau ketika kita sholat sendiri, adaan lillahi ta'ala. Misalnya kita sholat duhur, usolli fardhu dhuhri arba'ah. Nah, karena kita sholat duhur ada 4 rakaat, berarti arba'ah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Adaan imaman lillahi ta'ala. Itulah tentang tentang pelafatan niatnya. Tapi ingat, ketika kita sudah mengetahui cara-caranya niat, sudah tahu pelafatan niat, ingat, niat jangan sampai kita lafatkan. Niat itu ada di dalam hati. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu berdiri. Berdiri jika mampu. Anak-anakku semuanya, terkadang manusia kan nggak sempurna. Ada yang nggak bisa berdiri, ada yang nggak bisa duduk. Nah, bagaimana itu? Sholat itu tidak diwajibkan kita untuk selalu berdiri. Misalnya kita mampunya duduk, sholat boleh sambil duduk. Atau kita sedang sakit, hanya bisa tidur, maka sholat pun bisa kita lakukan di dalam tidur sambil tidur. Itu kalau kita semua mungkin masih sehat, ya berarti kita wajib untuk berdiri. Yang kedua berdiri. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram, dengan mengucapkan Allahu Akbar ya, takbiratul ihram. Terus yang selanjutnya membaca surat Al-Fatihah ya, membaca surat Al-Fatihah
ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Membaca surat Al-Fatihah terus disambung dengan surat yang kalian hafal, Al-Ikhlas, An-Nas atau Al-Falaq dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya yaitu ruku, ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah sudah selesai, kita ruku, dan selanjutnya i'tidal, ya, bangkit dari 2 ruku. Terus yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang ke-9 duduk tasyahud, yang ke-10 membaca tasyahud, yang ke-11 salam, yang ke-12 tumakninah, ya, diam sejenak, ya, tumakninah. Terus yang ke-13 tertib, ya. Jadi sholat harus tertib, tidak boleh setelah ruku terus tiba-tiba sujud, terus habis sujud tiba-tiba berdiri langsung. Nah, itu enggak boleh, harus tertib sesuai runtutan seperti 1 niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud, membaca tasyahud, salam, tumaninah, dan tertib yang terakhir. Fahimtum ya anak-anakku? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang selanjutnya, ini tadi halaman 11 ya, jangan lupa. Yang selanjutnya yaitu sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan pada saat yang pertama. A. Takbiratul ihram. B. Hendak melakukan ruku, kita disunahkan untuk mengangkat tangan. C. Bangkit dari ruku. D. Bangkit dari duduk tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan di dada saat berdiri. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, membaca doa iftitah. Udah pada hafal kan doa iftitah? Terus yang keempat, membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud namanya. Terus membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Terus yang selanjutnya mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah, yaitu setelah sampai ayat waladdallin, amin, itu sunnah diucapkan. Terus yang keenam, membaca 1 surat dari Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Terus yang ketujuh, membaca takbir pada saat berganti suatu gerakan. Terus yang kedelapan, membaca doa pada saat ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca doa setelah sholawat Nabi sebelum salam. Yang ke-11, berzikir setelah salam. Itu ya. Fahimtum ya, mudah-mudahan bisa difahami dan nanti bisa dipelajari. Dan yang selanjutnya nanti anak-anakku semuanya tugas di sini ya. Berilah tanda checklist pada kotak sah atau tidak sah setelah kalian membaca beberapa pernyataan berikut. 1. Setelah takbiratul ihram, Yumna tidak membaca iftitah. Sah atau tidak sah ketika kita membaca iftitah? Ketika kita tidak membaca iftitah, itu sah apa tidak? Nah, kita lihat keterangan yang kemarin tadi ya.
Iftitah kan hukumnya sunnah, berarti misalnya jika ketika kita tidak membacanya maka juga tidak apa-apa, berarti kita sah, begitu ya. Itu contoh, berarti kita ini checklist contoh. Terus yang kedua, setelah membaca ta'awudz Yasmin tidak membaca Al-Fatihah, sah atau tidak? Nanti kalian beri tanda checklist. Yang ketiga, ketika ruku Yusra tidak membaca doa ruku, sah atau tidak? Ya. Terus yang keempat, Vira tidak melakukan sujud pada rakaat pertama, sah atau tidak? Terus yang kelima, Nabil sholat sambil duduk padahal ia mampu berdiri, sah atau tidak? Ya. Terus yang nomor 6, ketika duduk tasyahud akhir, Faiz tidak membaca doa tasyahud akhir, sah atau tidak? Terus yang ketujuh, pada tasyahud akhir, Khalid tidak membaca sholawat, sah atau tidak? Terus yang kedelapan, setelah salam, Ulfah tidak membaca zikir, sah atau tidak? Fahimtum? Ya, mudah-mudahan tugas ini bisa diselesaikan dan sangat mudah ya. Kita terutama pelajari dulu yang tadi Ustadz sudah sampaikan tentang sunah-sunah sholat, dan satu lagi tentang rukun sholat ya. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang fikih bab rukun sholat dan sunah-sunah di dalam sholat. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ustadz akhiri, wallahu jazil ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.